Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi terkait korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Baik, yang pertama yaitu pengertian, yang mana menurut bahasa kata korupsi merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu corruptie yang bermakna curang dan jahat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Dilanjut yang kedua yaitu ada 4 ragam korupsi. Yang pertama yaitu ghulul, yang mana secara bahasa adalah akhdhul syai' wa dassuhu fi mata'ihi, yang artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani mengartikan dengan al-khiyanat fil maghnam, yang artinya pengkhianatan dalam rampasan perang. Nah, larangan ini pun tertera dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 161 yang artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberikan pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada riswah, yang istilah ini berasal dari kata rosya yarshu riswah, yang berarti menyuap. Nah, orang yang menyuap itu disebut al-roshi, sedangkan yang menerima disebut al-murtashi, dan yang menjadi perantara disebut al-ro'ishi, yang dimana riswa ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Ijma' ulama itu seperti kayak sekumpulan para ulama-ulama besar gitu loh, seperti itu contohnya. Nah, di sini juga larangan ini tuh berlaku bagi yang memberi, menerima, dan yang menjadi penghubung di antara keduanya. Nah, Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima atau meminta suap. Nah, hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Selanjutnya di ragam ketiga yaitu ada sariqoh, yang mana istilah ini tuh berasal dari bahasa Arab saroka yashriqu, yang bermakna mencuri. Dalam hukum Islam, perbuatan mencuri termasuk dalam kategori dosa besar, yang mana dalam batas tertentu pelakunya harus dihukum dengan cara dipotong tangannya. Lalu yang terakhir yaitu ada khiyanah, yang mana khiyanah merupakan perbuatan tidak jujur, melanggar janji, sumpah atau kesepakatan yang telah dibuat. Nah, ungkapan ini juga digunakan untuk seseorang yang membatalkan sepihak perjanjian yang telah dia buat. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Dengan demikian, hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai satu nisab pencurian, yaitu senilai 94 gram emas, seperti dalam Quran Surah Al-Maidah 38. Lalu motif korupsi internal dalam Islam, yaitu yang pertama, lemahnya iman dan takwa. Iman yang lemah membuat seseorang mudah tergoda melakukan korupsi karena kurang rasa takut kepada Allah. Yang kedua, tamak atau serakah. Sifat tidak pernah puas mendorong orang mengambil yang bukan haknya meski merugikan orang lain. Yang ketiga, gaya hidup mewah. Keinginan tampil mewah bisa mendorong orang mencari uang dengan cara haram, termasuk korupsi. Yang keempat, minimnya rasa malu dan tanggung jawab moral. Hilangnya rasa malu dan moral membuat seseorang tak peduli meski merugikan banyak orang. Ada motif korupsi eksternal, yaitu yang pertama tekanan ekonomi atau finansial. Isinya krisis ekonomi, fluktuasi nilai tukar, atau pendapatan yang tak mencukupi memaksa pejabat mencari pemasukan tambahan. Yang kedua, budaya organisasi yang toleran terhadap korupsi, yaitu di beberapa instansi, gratifikasi atau uang pelicin. Dianggap lumrah
sebagai bagian dari proses bisnis. Yang ketiga, kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Isinya hukuman yang ringan atau proses peradilan yang lama, menurunkan faktor deterrence atau efek jerak. Yang kelima, desakan dari atasan atau jaringan politik, yaitu tekanan untuk mengamankan proyek atau anggaran tertentu atas permintaan pimpinan atau partai politik. Baik, selanjutnya yaitu ada bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama, menghambat pembangunan, di mana uang yang seharusnya buat membangun jalan, sekolah, rumah sakit, malah dikorupsi. Akhirnya, kualitas hidup masyarakat jadi terhambat. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan kemiskinan, yang dimana korupsi itu bikin distribusi kekayaan makin gak merata. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah. Selanjutnya yaitu merusak kepercayaan publik, di mana kalau pejabat atau instansi banyak korupsi, masyarakat jadi kehilangan kepercayaan sama pemerintah dan hukum. Selanjutnya yaitu memicu ketidakadilan, di mana orang yang punya uang dan koneksi bisa membeli keadilan, sementara rakyat bisa sulit mendapatkan haknya. Dan yang terakhir yaitu mengancam stabilitas sosial. Kalau ketidakpuasan makin besar karena korupsi, bisa timbul protes sosial bahkan kerusuhan. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi itu subbab ke-6. Pertama, peran aktif negara itu sangat penting, seperti menegakkan sanksi tegas tanpa pandang bulu, transparansi dalam proses hukum, pencabutan hak-hak khusus seperti larangan menjabat di posisi tertentu atau bahkan untuk pelaku koruptor bisa dimiskinkan. Terus keempat, memastikan bahwa tidak ada kekhawatiran hukum di negara kita. Terus kemudian menumbuhkan budaya anti mencontek. Permasalahan yang hingga saat ini menjadi fenomena di sebagian kalangan mahasiswa adalah budaya tidak jujur, misalnya mencontek, plagiasi, dan titip absen. Perilaku ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang kelak akan menjadi dan berpotensi memunculkan korupsi. Kemudian memegang teguh amanah, ini yang paling penting. Amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua aturan Tuhan yang harus dipelihara dan berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangannya. Dalam pemberantasan korupsi, orang yang memegang amanah tidak hanya menjauhi korupsi, tetapi juga aktif berperan mencegahnya dengan menjaga sistem yang mereka kelola tetap transparan dan bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.